Anda masih menyaksikan layar pemilu terpercaya. Belum lama ini, sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab yang memberi pernyataan soal tudingan dirinya meragukan Prabowo Subianto. Pertama, yang saya mau tegaskan bahwa dalam video ini, Rizik Syihab mengklarifikasi pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra di akhir tahun 2018 yang menganggap dirinya meragukan keislaman Prabowo Subianto. Rizik juga membantah isi percakapan dirinya dengan Yusril yang diungkap oleh Yusril serta beredar di dunia maya. Sekarang kenapa saya katakan? Pertama, yang saya mau tegaskan bahwa kalimat Prabowo Islamnya tidak jelas itu datang dari mulut Yusril dengan mengatasnamakan saya. Tadi sudah kita sampaikan dengan panjang lebar bahwa kontak telepon-teleponan semacam itu tidak pernah ada, itu kebohongan yang dibuat oleh Yusril. Nah, sekarang kenapa saya katakan justru saat ini jangan-jangan Prabowo Islamnya lebih bagus daripada Yusril. Nah, kenapa? Satu, Prabowo itu taat kepada hasil ijtima ulama. Yusril tidak taat kepada hasil ijtima ulama. Prabowo tidak pernah menjelek-jelekan Yusril, apalagi melakukan ghibah tentang Yusril. Tapi Yusril menjelek-jelekan Prabowo dan melakukan ghibah, bahkan diviralkan ghibahnya. Menanggapi pernyataan Rizik Syihab, Ketua Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang, Sukmo Harsono, menggelar konferensi pers pada Rabu sore. Sukmo membenarkan adanya percakapan antara Yusril dengan Rizik Syihab. Dalam kesempatan itu, Sukmo juga membeberkan isi percakapan di antara keduanya yang terjadi pada bulan September tahun lalu atau 2018. Ini adalah alat bukti berupa print out percakapan antara Prof. Yusril dengan Habaib yang dilakukan sebelum penetapan capres. Ketika masih dalam diskusi untuk menentukan kira-kira dukungan itu akan diberikan kepada paslon yang mana. Saling tuding antara Yusril Iza Mahendra dan Rizik Syihab melahirkan banyak pertanyaan terutama di mata publik. Ada apa ini? Kepentingan apa yang ada di balik saling serang ini dan apa tentunya efek dalam pesta elektoral yang tinggal kurang dari 2 minggu lagi mencapai garis finish. Kita bahas dari dua perspektif berbeda bersama dua narasumber saya yang cukup sahih untuk menjawab persoalan ini. Malam ini saya ditemani oleh Pak Sukmo Harsono, Ketua Bidang Pemenangan Pilpres Partai Bulan Bintang atau PBB, dan juga Pak Munarman, juru bicara FPI. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Sukmo dan juga Pak Munarman. Ya, sebelum kita masuk nih ke substansi, sebenarnya saya ingin mendengarkan dulu duduk persoalan ini sebenarnya seperti apa, mungkin bisa digambarkan dari timeline sampai dengan viral ini beredar, mungkin dari Pak Sukmo dulu. Oke, boleh. Ya, jadi mudah-mudahan pertemuan malam ini menjadi akhir dari sebuah keramaian di media sosial maupun di berbagai macam tempat yang seolah-olah ada benturan antara dua tokoh nasional, dua tokoh agama, dua tokoh yang berperan penting di dalam perkembangan umat Islam di Indonesia, yaitu Habib Rizik dengan Prof. Yusril selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Jadi sebenarnya ada benturan apa tidak ini? Jadi saya harus tegaskan bahwa 2 bulan ini Partai Bulan Bintang itu sedang sibuk-sibuknya kampanye Pilpres 01 dan kampanye Pileg. Dan kami dalam 2 bulan ini sedang berkonsentrasi penuh dalam rangka gerakan door-to-door stikerisasi ini. Boleh di-track di media manapun juga, tidak pernah ada Partai Bulan Bintang bicara soal Pilpres lagi, kecuali semua konsentrasi di dapil pemenangan. Oke. Nah, kemudian Partai Bulan Bintang juga dalam 2 bulan ini silakan di-track lagi di semua media, sedang sibuk Pak Yusril itu bela PAUD, bela TKI, bela tanah, bela honorer Indonesia Bersatu. Ketika sedang asik kami berjuang agar lolos 4% menarik simpati masyarakat, tiba-tiba tanggal 1 November ada yang menginisiasi munculnya video percakapan atau dialog atau wawancara Habib Rizik, di mana di dalam percakapan itu muncul kata-kata bahwa Yusril itu pembohong,
Itu November 2018. Video itu ditayangkan pada tanggal 1 April. Oke. Saya ulangi, video itu ditayangkan pada tanggal 1 April. Di mana di situ dikatakan bahwa Partai Bulan Bintang bagian dari sebuah proses, kalau lolos 4% itu katanya curang. Oke. Terus kemudian Habib Rizik mengatakan Pak Yusril itu bohong. Tapi substansi dari percakapan itu sebenarnya adalah diskusi yang sudah sangat lama ketika sedang sama-sama mencari calon capres. Oke. Berarti kan kalau sekarang Partai Bulan Bintang sudah clear mendukung Pak Jokowi, mau menangin Pak Jokowi, Partai Bulan Bintang sibuk bagi-bagi stiker door to door gitu kan tidak ada masalah. Nah, kalau kemudian tiba-tiba video itu muncul, itu kan jelas-jelas membuat Partai Bulan Bintang menjadi terzolimi. Partai Bulan menjadi terpojokkan. Apa yang dikerjakan Partai Bulan Bintang menjadi seolah-olah dihancurkan. Padahal kita ini sesama umat Islam harusnya saling tolong-menolong di dalam kemaslahatan. Jadi ini merugikan, dianggap oleh Sangat pasukan ini merugikan oleh Partai Bulan Bintang. Tetapi Partai Bulan Bintang selalu berprasangka baik. Karena berprasangka baik, maka kami menggunakan hak jawab. Kan gitu. Kalau kami menggunakan hak jawab, sepantasnya kami menggunakan alat bukti. Kalau enggak, itu asbun itu, bohong lagi kan gitu. Tadi Pak Sukmo menyebut ini sudah menyiapkan alat buktinya. Ya, dalam konferensi itu kami tunjukkan. Ini loh adanya bukti percakapan. Jadi jangan ditarik ada benturan antara kedua belah pihak, tidak. Karena barang yang didiskusikan ini barang sudah lama. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya bicara alat bukti kan biasanya bicara mengenai proses hukum. Ini gimana maksudnya? Kami tidak ada niat untuk proses hukum. Oke. Karena intinya gini, kalau video itu beredar, kemudian pihak lain menyaksikan, terus menduga-duga, maka sepantasnya PBB ya cukup membuat konferensi pers. Oke. Menjelaskan duduk masalahnya, memberikan alat bukti, selesai. Oke, Silakan masyarakat menilai masing-masing. Oke. Jadi tidak akan ada konferensi pers, tidak akan ada penjelasan bantahan, jikalau tidak ada yang inisiasi munculnya video tanggal 1 April. Menanggapi, nah ini penting nih, menanggapi pidato Pak Yusril atau wawancara Pak Yusril yang sudah terjadi pada bulan November tahun 2018. Ingat, video wawancara itu dilakukan pada bulan November tahun 2018, ditanggapinnya sekarang. Oke. 7 bulan setelahnya begitu ya Pak Sukmo? Betul. Jadi siapa yang menginisiasi? Inilah yang seharusnya menjadi pertanyaan. Tidak ada asap kalau tidak ada api begitu Pak Sukmo ya. Kalau Pak Munarman sendiri gimana? Jadi saya kira begini ya, video Habib Rizik itu menanggapi wawancara dari Pak Yusril ya. Saya tidak tahu dengan siapa, wawancara duduk samping-sampingan begitu kan. Itu bulan November itu. Ya, lepas dari soal bulannya apa, itu kan kontennya yang dipersoalkan. Itu kan kemudian menjadi viral video itu, ya video Pak Yusril nih ya, yang menyatakan bahwa Habib Rizik yang menyebutkan. Itu persoalannya. Jadi viral duluan? Viral duluan video itu. Oke. Jadi video Pak Yusril, wawancara dengan seseorang, saya tidak tahu, saya juga tidak kenal ya dengan siapa itu, yang menyatakan bahwa di situ Yusril menyebutkan, Habib Rizik menyebutkan tentang keislaman Prabowo. Kan itu. Ya tentu saja kemudian berita itu kan jadi gorengan. Ya kan? Karena berita itu jadi gorengan, Habib Rizik memberikan jawaban. Jawaban Habib Rizik itu utuh. Videonya yang sebagaimana ditayangkan tadi itu lebih kurang hampir 1 jam. Nah, kemudian dalam video itu disebutkan ya tanggapan terhadap apa yang dilakukan oleh wawancara itu, bahwa Habib Rizik menjelaskan dia tidak pernah telepon dalam soal itu. Nanti jadi jangan langsung main ke fakta itu. Habib Rizik tidak pernah telepon soal itu. Dan itu clear, memang tidak pernah teleponan soal pembicaraan soal capres, cawapres, soal keislaman Pak Prabowo, bukan. Teleponan itu sebagaimana dijelaskan itu melalui pihak ketiga juga. Jadi itu nanti ya Pak Munarman itu ya. Apa kronologinya itu harus utuh dulu. Jadi jangan langsung masuk ke soal ini. Jadi yang pertama-tama ada wawancara dari Pak Yusril. Ya. Soalnya versi sendiri juga beda-beda Pak Munarman. Enggak, satu versinya. Jangan bisa jangan lagi dikaburkan. Ini ada wawancara Pak Yusril yang menyebutkan bahwa Habib Rizik menyatakan keislaman Pak Prabowo, direspon oleh Habib Rizik. Itu duduk soalnya. Ya. Nah itu. Jadi jangan diputar-putar lagi nih. Ya jangan diputar-putar kemudian langsung ini soalnya. Jangan, itu dulu. Ada wawancara Pak Yusril dengan seseorang menyebut kontennya dicuplik tentang keislaman Pak Prabowo. Habib Rizik clear menjawab tentang itu. Substansi tersebut akan kita perjelas ya Pak Munarman dan Pak Itu dulu ya, itu dulu ya. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya.
Oke, kita lanjutkan kembali dialog terkait dengan saling tuding antara Yusril Iza Mahendra dan juga Rizik Syihab. Tadi Pak Munarman sempat mengatakan ini ada masalah di telepon-teleponan, terus kemudian juga Pak Sukmo menyebut ini sebenarnya telepon-teleponan Jadi atau ada dua kontaknya hal. November 2018. Makanya ada dua hal ya. Pertama yang gugur secara fakta ya, bahwa dalam wawancara yang ada Pak Yusrilnya ya, itu menyebutkan telepon-teleponan. Ternyata kan bukan telepon-teleponan. Ternyata WA-WAan. Oke. Dan WA-WAan itu juga belum sudah dibantah oleh beberapa pihak nih, oleh Pak Mahendra, Tahan dulu, oleh Pak Munarman, ya. Pak siapa namanya? Pak Mahendra dan Sama juga Pak Bukhari Muslim, Oke, ya, Pak kita Bukhari tahan dulu ya Muslim. Pak Munarman, kita akan putar kembali ini capturean dari WhatsApp yang sempat viral atau sudah viral sebenarnya sampai dengan saat ini antara Yusril Iza Mahendra dan juga Rizik Syihab. Oke, ini secara garis, walaupun sebenarnya memang untuk capture-nya sendiri tidak terlalu kelihatan, tapi secara garis besar mengatakan bahwa di sini ada satu pihak yang meragukan keislaman dari salah satu Bukan satu kandidat. pihak, dua pihak itu. Dua pihak, kedua pihak ini meragukan keislaman. Baiklah, ini di belakang kita bisa melihat di plasma belakang Iya. Pak Munarman dan juga Gede, Pak kan? Sukmo. Ya di sini Besar, ada ya. keraguan Lihat aja dari ya. nomor satu ya. Yang Oke. memulai pembicaraan siapa? Kita lihat ya. Oke. Satu, Assalamualaikum. Mengumumkan akan umroh tanggal itu. Ya, kemudian diterima oleh Habib Rizik, insya Allah kalau bisa Tapi ketemu. Pak Munarman mengakui bahwa chat WhatsApp ini benar saya tidak adanya, tahu. sahih adanya. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa konfirmasi soal ini. Oke. Karena saya tidak tahu apakah ini betul apa chat WA antara Habib Rizik dengan Pak Yusril, saya tidak tahu. Tapi pengakuan Pak Yusril kan ini kan baru sepihak. Sebab Pak Mahendra menyatakan sudah membantah. Pak Mahendra ya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi soal itu. Ya. Nah, jadi kita lihat tuh kronologi nomor satu tuh. Ya. Nomor dua kemudian ya. Chat nomor dua. Informasi internal. Nah, itu siapa itu? Itu kan Pak Yusril yang memulai pembicaraan. Pembicaraan tentang apa? Pembicaraan tentang ijtima di peninsula. Ya, dukungan segala macam kan. Oke. Dan kemudian yang menyebutkan ini coba lihat ini, ya. Saya pribadi mengenal Prabowo Sandi, namun saya tidak yakin keduanya berada dalam barisan pembela Islam. Pemahaman Prabowo dan Sandi terhadap Islam sangat minim. Itu chat siapa? Terus, yang mula-mula. terus dibalas lagi. Nah, Habib Rizik kan cuma ini, ya kita memang dilematis. Artinya Oke. kan itu respon. Ini kalau kita baca secara politik dan ini menjelang, ya itu dukungan ijtima untuk PS harus ya, berdampingan dengan cawapres. makanya kan Kita dia tahu dia sebut PS juga ke sangat nama saya menentang tuh, Pak Yusril Islam. sebut tuh. Kredibilitas ulama di mata umat. Munarman mengatakan kita tidak akan memberi legitimasi. Betul. Oke. Karena kita bicaranya program setelah itu, bukan soal legitimasi. Makanya ada ijtima 2. Oke. Ini kan menjelang ijtima 2 ini. Saya tahu nih. Saya ada di komunikasi juga dengan Yusril, ya. Itu akan kita bahas nanti ya, Ya, menjelang jadi ijtima artinya kedua maksud itu ya. saya konteksnya adalah ya pembicaraan ini diinisiasi oleh Yusril. Itu satu. Oke. Yang kedua yang mula-mula menyatakan tentang pemahaman Islam Prabowo Sandi adalah Yusril. Oke? Tapi Ya. ini juga ada klarifikasi dari Pak Rizik Syihab yang mungkin bisa kita putarkan berikutnya. Silakan kalau mau Pak Munarman putar. dan juga Pak Iya. Sukmo. Ya. Ini klarifikasi yang ada atau ya? Yang saya mau tegaskan Loh, tadi yang bahwa video kalimat, tadi. Prabowo Islamnya tidak jelas itu datang dari mulut Yusril dengan mengatasnamakan saya. Tadi sudah kita sampaikan dengan panjang lebar bahwa kontak telepon-teleponan semacam itu tidak pernah ada, itu kebohongan yang dibuat oleh Yusril. Nah, sekarang kenapa saya katakan justru saat ini jangan-jangan Prabowo Islamnya lebih bagus daripada Yusril. Nah, kenapa? Satu, Prabowo itu taat kepada hasil ijtima ulama. Yusril tidak taat kepada hasil ijtima ulama. Prabowo tidak pernah menjelek-jelekan Yusril, apalagi melakukan ghibah tentang Yusril. Tapi Yusril menjelek-jelekan Prabowo dan melakukan ghibah, bahkan diviralkan ghibahnya. Kalau dari hasil klarifikasi, Rizik Syihab menyatakan bahwa Pak Yusril mencatut nama Pak Rizik Syihab untuk mengatasnamakan masalah ketidakislaman dari Pak Prabowo Subianto. Sebelum Pak Sukma menjawab, saya harus tanya Pak Munarman dulu. Tadi dari chat WhatsApp, kemudian ke hasil istimewa 2 ini kalau boleh tahu, mengapa bisa menjadi berubah? Maksudnya? Tadi kalau misalnya dari isi chatnya, Pak Rizik Syihab mengatakan memang ada dilema gitu mengenai keislaman salah Tidak satu. ada yang berubah antara isi chat dengan hasil istimewa. Dukungan tidak ada yang istimewa berubah. ulama kan tidak ada akhirnya yang berubah. mendukung. Tidak ada yang berubah. Tapi kalau Ini misalnya kan mungkin setelah bisa istimewa digambarkan. 1. Jadi istimewa itu kan ada 2 kali. Istimewa pertama dengan Ini tadi istimewa dari ini istimewa menjelang 1. istimewa kedua. Menjelang Sudah. istimewa kedua. Prabowo sudah memutuskan Sandi. Oke. Ini menjelang istimewa kedua. Jadi Masalah Yusril justru cawapres juga. mempertanyakan bagaimana sikap Habib Rizik. Kalau dilihat dari situ tadi ya, itu bagaimana sikap Habib Rizik terhadap Prabowo ini.
Karena ini mau istimewa kedua. Jadi dilemanya di bagian mana Pak Munarman? Ya saya tidak tahu, itu kan bukan saya. Oke. Dilema ditanya saya nggak tahu komunikasi, dilemanya di sempat mana. ada komunikasi. Bukan saya. Nah, sempat ada komunikasi mungkin? Bagaimana? Sempat ada komunikasi atau tadi kan disebut juga Pak Munarman dari chatnya tersebut. Itu Yusril Saling nyebut saya. keterkaitan? Yusril nyebut saya. Sempat ada komunikasi Ada, sebelumnya? Yusril komunikasi sama saya. Oke, bentuk Yusril komunikasi itu apa, Pak? menyatakan apakah ulama akan memberikan legitimasi terhadap Prabowo Sandi. Saya jawab, kita tidak bicara lagi legitimasi. Kita bicara program. Apakah pasangan ini akan bersedia menjalankan program-program yang dititipkan oleh ulama. Keputusannya? Dan mereka bersedia. Dengan tanda tangan fakta integritas 17 Oke, poin. oke. Clear, tidak ada masalah. Oke. Jadi tidak ada ulama ditunggangi oleh Prabowo seperti tuduhan Yusril. Jadi saya kira begini, ini kita harus clearkan dulu ya. Jadi soal fakta clear ya. Ini fakta harus dikelirkan Saya dulu. harus melihat Ya, gini. oke. Taruh. Saya mau bicara fakta dulu. nanti saya Fakta juga sudah clear clear. ya. Fakta sudah clear apa yang kita lihat bersama yang menginisiasi Yusril. Dan dia bukan lewat telepon. Karena Yusril menyatakan lewat telepon pertama. Ternyata lewat chat. Dan chat ini saya tidak bisa mengkonfirmasi apakah itu adalah chat Habib Rizik. Oke. Karena bukan chatnya dengan saya. Bahwa Yusril menyebut nama saya, betul Yusril sempat komunikasi sama saya. Soal apakah Istimewa 2 akan memberikan legitimasi. Itu dulu. Oke. Nah, kalau soal isu politiknya saya bisa jelaskan panjang lebarannya. Ke Pak Sukma dulu ya. Poin-poinnya. Jadi Silakan, gini, soal fakta ya. Ini menarik karena berbicara dengan orang hukum dan kalau saya tidak salah beliau ini pernah jadi caleg Partai Bulan Bintang. Oke. Mudah-mudahan saya tidak salah, boleh di track itu di recordnya. Jadi gini, betul sekali bahwa setelah Ijtima Ulama pertama, kita kira-kira enaknya milih siapa nih? Terjadilah percakapan. Itu November 2018. Iya, terjadilah yang dibahas tadi. Chat tadi. Bertanyalah kepada Habib. Habib, kalau begini seperti ini, kalau begini bagaimana kan gitu. Itulah yang terjadi. Dan itu fakta kan? Terjadi dialog. Terjadi dialog dalam situasi semacam ini, bagaimana tindak lanjutnya? Nah, yang perlu saya screenshot di dalam tindak lanjut pembicaraan itu yang jadi heboh adalah kemudian ketika ada kata-kata kalimat yang menyatakan bahwa dilematis. Di satu sisi umat ingin ganti presiden. Ntar dulu, itu kan menjawab Tadi saya nggak potong Pak ya. Sukma biar menjelaskan dulu ya. Saya kan bilang, ini ada inisiasi dari Pak Yusril. Nah, itu sebut bertanya dong, biar fair. setelah Ijtima Ulama pertama. Ya, clear ya? Oke. Assalamualaikum, kita memang sangat dilematis. Di satu sisi umat ingin ganti presiden karena berbagai alasan yang sangat mendasar. Dan di sisi lain alternatif pilihannya PS tidak didampingi ulama. Kalimat berikutnya, dukungan Ijtima Ulama untuk PS harus berdampingan cawapres ulama justru karena kita tahu PS lemah tentang Islam dan lingkarannya pun masih Islamfobia. Dari Pak Yusril. Itu jawaban dialog ketika Pak Yusril bertanya pasca Ijtima Ulama pertama. Pak Yusril bertanya pasca Ijtima Ulama, itulah jawabannya. Karena sedang mencari sebelum diputuskan di Ijtima Ulama kedua. Apakah orang bersalah bertanya? Tidak. Apakah dijawab bahwa jawabannya adalah mengatakan dukungan Ijtima untuk PS harus berdampingan cawapres ulama justru karena kita tahu PS lemah tentang Islam dan lingkarannya pun masih banyak Islamofobia. Salah? Tidak. Itu sebuah pandangan. Tidak ada yang salah dari situ. Ada yang salah. Kemudian adalah persoalannya, Nanti Pak Munarman kalau Partai Bulan Bintang akhirnya memilih lebih tinggi capres yang memilih ulama dibanding capres yang sekedar menerima rekomendasi ulama. Oke. Itu kan pilihan Partai Bulan Bintang. Kemudian selesai. Diskusi sudah, tidak ada kesepahaman, tidak ada kesepakatan, yang satu tetap memilih 02, yang satu memilih 01. Itulah kronologi. Penetapan capres, masuk masa kampanye, Partai Bulan Bintang berkampanye, Partai Bulan Bintang sedang berjuang, kan gitu. Tiba-tiba saya bilang tadi, jawaban atas video, nah ini saya mau jelasin, nggak ada yang tutupi. Kalau wawancara Pak Yusril Jawaban dibilang atas sama video Munarman Pak tadi. Yusril tadi, nah ini masalahnya. Oke. Jawaban atas video Pak Yusril tadi yang mengatakan adanya pasangan ini keislamannya kurang, saya ingatkan lagi, itu adalah wawancara di bulan November. Wahai masyarakat, itu wawancara di bulan November. Oke. Artinya kalau mau diributin pada bulan November dan itu sudah dimasalahkan pada waktu itu, kenapa PBB memilih 01? Sudah selesai. Sudah saja, Pak. Ini Sudah selesai. ada Oke, apa? Ya. oke. Nah, Kita kemudian harus karena dulu itu muncul jawaban yang tadi ditayangkan, jawaban dari Front TV, baru muncul tanggal 1 April, maka kewajiban kami memberikan hak jawab. Oke.
Oke, Hak berarti jawab sudah karena dijelaskan di situ Pak ada Sukmo ya. kata-kata menyudutkan Partai Bulan Bintang. Oke, kita akan teruskan kembali ya. Mungkin Pak Munarman tadi kalau misalnya di proses hukum punya hak jawab masing-masing, Iya. tapi akan kita teruskan hak jawab ini di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di layar Pemilu Terpercaya. Ya, kembali kita lanjutkan dialog terkait dengan saling tuding antara Yusril Iza Mahendra dan juga Rizik Syihab. Tadi Pak Sukmo sempat mengatakan bahwa memang ini triggernya ada trigger gitu yang membuat Pak Yusril membuat sebuah video yang akhirnya melahirkan video klarifikasi Rizik Syihab. Tapi ini saling trigger satu sama lain, ini harus dicari lagi akarnya dari mana kan Pak Sukmo ya. Pak Munarman Saya mungkin bisa begini, menanggapi. jadi ini kan menjadi rame, satu karena momentum politik. Yang kedua, Iya, sampai menunggu 7 bulan. dimunculkan, ya pertanyaannya kan ini isu ini dimunculkan kembali dan munculnya isu itu dengan bahasa kalimat fokusnya itu ya, leading isunya keislaman Prabowo tidak jelas. Kan itu problemnya. Dimunculkan menjelang detik-detik last minute dari masa kampanye. Ya kan? Ya, saya tidak tahu. Karena saya bukan orang politik, kami tidak berkepentingan dalam soal partai kami bukan orang partai, tapi kita berkepentingan, saya berkepentingan, kami berkepentingan, FPI berkepentingan untuk menyatakan bahwa apa yang disebut Islam Prabowo itu tidak jelas, itu tidak ada, baik dalam percakapan telepon maupun dalam WA, kalimat itu tidak ada. Itu dulu yang penting. Satu itu terhapuskan tuduhan bahwa Habib Rizik menyebut Islam Prabowo tidak jelas, itu tidak ada. Ya, itu dulu. Yang kedua, ini menjadi soal ya, ketika ini muncul di tengah isu politik, tentu saja pernyataan itu kan ditujukan untuk menggerus dukungan dari kalangan umat Islam kepada 02. Oke, sekarang Itu efeknya konsekuensi jadi gimana? politik. Efeknya jadi gimana terhadap elektoral dari paslon 02? Ya, saya tidak tahu, itu saya bukan tukang survei. Soal kalau tukang survei, tanyakan lembaga survei efeknya ya. dukungan juga Tapi diberikan. maksud saya, ini jelas bertendensi video Yusril itu ditujukan secara politik. Saya tidak tuduh apakah itu siapa. Saya tidak tuduh siapa. Tapi ada yang bertendensi memunculkan itu untuk menggerus dukungan dari umat Islam kepada 02. Dan itu membawa-bawa nama Habib Rizik. Itu poin politiknya, momentum politik itu loh. Ya. Bicara politik berarti parpol yang harus menjawab. Sehingga kita ya berkepentingan untuk meluruskan, bagi kita kepentingan kita meluruskan Habib Rizik itu tidak pernah memang bertelepon-teleponan. Pak Sukmo, ini benar strategi soal itu ditujukan karena jelang pencoblosan. Tapi saya tidak tuduh dia ya, tidak tuduh PBB-nya ya. Ini ada pihak yang lain nggak jelas saya. Biar menggunakan hak jawabnya Jawaban dulu ya. tadi adalah jawaban yang saya anggap boleh-boleh saja dan sangat spekulatif. Tapi sangat spekulatif boleh, Sangat tapi sangat spekulatif. jawabannya. Oke, Dan gimana? ya boleh-boleh saja orang namanya menjawab kan gitu. Tetapi kalau boleh mengutip bahasa inti dari inti, nah kan gitu kan, yang lagi ramai videonya itu kan. Inti dari inti permasalahannya adalah muncul tayangan video tanggal 1 April yang menyatakan Pak Yusril berbohong, Partai Bulan Bintang berspekulasi curang, kemudian Pak Jokowi pembohong. Saya Ada Pak mengajak Jokowi pembohong masyarakat untuk melihat dengan jernih video itu berisi kalimat-kalimat semacam itu. Dikarenakan menyebut nama seorang Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra yang selama ini track recordnya terbukti bela Islam, bela rakyat, bela NKRI, maka kewajiban kami tidak untuk ribut, tetapi membuat bantahan atau membuat hak jawab. Sebagai Partai Bulan Bintang yang tegas dalam soal hukum, ketika kami memberikan hak jawab, tentu kami menunjukkan alat bukti. Alat bukti yang kami tunjukkan adalah sudah terjadi sebuah percakapan. Mau diterima atau tidak diterima, mau dibuktikan monggo. Tapi kami tunjukkan di sini clear. Ada bahasa yang mengatakan bahwa Bahasanya dukungan ijtima untuk PS harus berdampingan cawapres. Ulama justru karena kita tahu PS lemah tentang Islam. Lemah itu bukan ngawur berarti ya. Jadi lemah tentang Islam. Oke. Silakan Beda. dipersepsikan ya. Tidak jelas tentang dengan Islam lemah ya. itu beda diksinya itu. Dan kemudian ini saya tanya lagi, sesuatu yang wajar ketika dialog terjadi sebelum penetapan. Wajar. Masyarakat, oh iya, sedang milih-milih. Nggak apa-apa. Tapi saat PBB sedang kampanye sekarang, saat PBB sedang sibuk-sibuknya melakukan gerakan door to door tadi ini saya bilang, dan gerakan kemenangan capres,
muncullah video tanggal 1, jebret. Video tanggal Saya- 1 itu merespon saya- video Yusril loh. saya ya. tidak Jadi memotong tidak bisa tadi ya. dilepas. Jangan dulu ya. Oke, oke. Saya akan Bentar, jawab. Pak Saya akan jawab. Ini perlu, Saya akan ini jawab. perlu. Saya akan jawab. Ini Biar perlu. Pak Ini Supratman- karena enggak. Video Ini itu- framingnya Nanti sudah saya akan berbeda. kasih- Ya, saya akan jawab ya. Nggak bisa, nggak Kita bisa. harus menghargai ya Nggak satu sama lain ya. Oke. Betul menghargai, tapi tidak Nah, bisa jadi framing. ketika Jangan kemudian- mengambil, Baik, ya, Pak jangan Munarman nanti hak mengambil. jawabnya akan ada. Nggak Pak bisa. Munarman, Pak Ini Sukmo, framingnya Pak seolah Munarman. tanggal 1. Kalau mau video Habib Rizik persoalkan, ente Oke. persoalkan secara hukum. Nah, inilah- Saya Oke. ini mantan ketua DPP bidang hukum. Masyarakat Ya. bisa Oke. melihat Saya ya, tahu. ketika kita sedang berdialog, Enggak. kita sedang Anda- ini, saya menjelaskan, saya Baik, menghargai baik. Tapi pendapat orang Anda lain. menyatakan seolah-olah ini hanya ada soal kemudian video tanggal saya 1 dibantah. mengganggu Ya, PBB. Itu silakan. soal lain. Pak Munarman, Silakan Pak Munarman, masyarakat biarkan melihat. Pak Sukmo menyelesaikan dulu ya. Nanti Pak Munarman juga Betul, jawab. saya Silakan Oke. masyarakat saya sudah melihat. ini, tapi Inilah ketika- situasi Partai Bulan Bintang saat ini. Oke. Ketika Ya, Apa saya saja sedang efeknya bekerja, terhadap kemudian saat dilakukan elektoral semacam dari ini. PBB Ini kan sendiri saat playing seperti victim apa? namanya. Efeknya Sekarang- buat elektoral PBB sendiri sekarang saat Jelas ini Mbak, seperti apa? jelas sangat Merugikan? menjolimi Partai Bulan Bintang, Oke. menyakiti warga Partai Bulan Bintang ketika ketua umumnya dianggap pembohong. Kami tidak pernah menuduh orang lain bohong. Kami tidak pernah menyerang orang lain. Kami sedang bekerja door to door, 15 juta Oke. rumah kami tempeli stiker. Baik. Dan izinkan kami, wahai masyarakat Indonesia, kami hanya menjawab atas mutarnya sebuah video. Silahkan dibantah kembali kalau memang kemudian video itu dianggap berkaitan dengan hal yang lain atau berkaitan urutannya tidak benar. Silahkan dijawab juga. Kami gunakan hak jawab kami. Kalau kami sudah gunakan hak jawab kami, kemudian yang memberikan video itu diam, ya kami anggap selesai. Oke. Kami anggap tidak masalah. Sudah. Tapi kalau Giliran saya. kemudian Oke, itu dimeresahkan lagi, ya kami akan menjawab lagi. Baik. Begitu aja kok. Baik. Ini Sudah agar ya. masyarakat paham. Baik, Pak Sukmo. Sekarang Pak Munarman, Oke, singkat sekarang saja Pak. jawaban saya. Satu, yang membantah tentang itu bukan hanya orang FPI. Ada Ustadz Bukhari Muslim, ada Pak Mahendra Data. Sudah keluar di media jawabannya. Ya. Kemudian saya juga sudah menjawab ya tentang apa isi dari percakapan itu. Jadi menurut saya kalau soal jawab menjawab saya sudah lakukan itu. Ya, tetapi kalau di framing bahwa ini titik tolak persoalannya video tanggapan Habib Rizik, menurut saya ini problem. Artinya ini akan menjadi ya persoalan yang akan berujung kepada soal pemilihan, soal politik. Kita terusnya sebetulnya sudah tahu. Kita sudah sejak lama menarik kader-kader FPI dari Partai Bulan Bintang. Jadi sebetulnya nggak ada persoalan Oke, dengan tapi soal-soal itu. Kita sudah jadi selesai dengan langkahnya- Partai Bulan langkah Bintang. selanjutnya? Jadi maksud saya, jangan ini persoalan seorang ketua umum, seorang Yusril, ya, yang wawancaranya pribadi, tapi kemudian dibawa-bawa Singkat berseret-seret. saja Pak Munarman ya. Ya, ini soal Durasinya sudah diseret-seret kepada soal program politik Partai Bulan Oke. Bintang. Ini yang melebarkan masalah. Oke. Mestinya kita cukup persoalannya soal Habib Rizik Oke. sama Pak Yusril Yusril Iza kan. Mahendra, baik, Jangan dibawa seret-seret ke program seolah-olah ini menjolimi program Bulan Bintang. Ini yang membuat persoalan menjadi melebar. Oke, cukup, Seolah-olah Pak mengecilkan Boleh persoalan, saya tapi kasih melebarkan. konsisten ya? Jadi Durasinya ini sudah tidak habis. Kan masyarakat fair. melihat sudah hari habis. ini, Nah, beginilah iya. sikap orang terhadap Partai Oke, Bulan oke, Bintang. cukup, Mudah-mudahan cukup. Partai Bulan Bintang Baik. berjaya. Baik, terima Oh, itu kasih, kan. Pak Sukmo Karena dan dia juga orang Pak politik Munarman. soalnya. Wah, Dia mohon pakai maaf. kepentingan berkampanye. Kalau saya tidak ada Durasinya sudah kepentingan. habis ya Pak Munarman dan Pak Sukmo. Kita terima kasih sekali atas waktunya pada malam hari ini. Tapi layar pemilu terpercaya masih akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.